Presiden FIFA pantau perjuangan Garuda Muda. Guinea, banyak drama, kepemimpinan wasit dipertanyakan. Supporter pasang badan demi STY. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia U23 harus mengubur mimpi tampil di Olimpiade Paris 2024, yakni usai menelan kekalahan atas Guinea di babak play-off. Bermain tanpa beberapa pemain inti, Garuda Muda mengakui keunggulan wakil Afrika tersebut dengan skor 1-0. Gol tercipta lewat titik putih akibat pelanggaran Witan Sulaiman yang sekilas tampak masih berada di luar kotak penalti. Sejatinya STY menerapkan formasi yang sama yakni 3-4-3. Namun trio Muhammad Ferrari, Nathan Jeon, dan Komang Teguh tidak cukup tangguh seperti adanya Rizky Ridho dan kawan-kawan. Lini tengah sendiri dikuasai Guinea yang memiliki postur lebih baik ketimbang Marcelino dan Ivar Jenner. Sementara lini serang tidak mampu berbuat banyak. Kendari demikian, perjuangan Garuda Muda patut mendapatkan apresiasi. Pengalaman seperti ini akan berharga bagi Witan dan kawan-kawan untuk menatap ajang bergengsi ke depannya. Banyak drama terjadi ketika Garuda Muda harus mengakui kekalahan atas Guinea. Perwakilan Afrika tersebut sejatinya tidak tampil lebih dari Marcelino dan kawan-kawan. Usai mencuri gol lewat penalti, Guinea tampak lebih banyak terjatuh hingga menjatuhkan mental lawan. Kepemimpinan wasit sendiri patut dipertanyakan. Banyaknya menit terbuang akibat pemain Guinea guling-guling membuat para punggawa Garuda Muda terpancing. Bahkan di babak kedua, Guinea kembali mendapatkan penalti padahal sliding Dewangga masih mengenai bola. Sontak hal tersebut memancing emosi para staf pelatih hingga Sintayong yang mendapatkan kartu merah. Meski berujung tidak gol, kepemimpinan wasit asal Prancis tersebut patut dipertanyakan. Sebab kerap memberikan keputusan yang merugikan bagi Garuda Muda. Perjuangan Timnas Indonesia U23 melawan Guinea dikawal para supporter tanah air yang berada di Paris. Dalam satu momen ketika Sintayong mendapatkan kartu merah, para supporter turut menyoraki keputusan wasit yang tidak menguntungkan. Supporter tampak geram dan membela Sintayong yang terus melancarkan protes. Di lain sisi, Presiden FIFA Gianni Infantino turut hadir di tribun bersama dengan Erick Thohir untuk menjadi saksi laga tersebut. Erick Thohir tampak berbincang dengan Presiden FIFA itu yang juga memantau jalannya laga. Harapannya kepemimpinan wasit sekelas ajang kualifikasi Olimpiade mendapatkan evaluasi. Performa Nathan Jeon terus menjadi sorotan lantaran berperan sebagai pemain kunci Timnas Indonesia U23. Nathan mampu menunjukkan performa impresif dan bermain di dua sisi yakni gelandang dan juga bek. Dinilai bergerak paling dominan, ternyata Nathan kerap meledakkan emosinya di lapangan. Maka beberapa kali pemain SC Heerenveen ini terlihat memarahi rekan timnya. Sintayong sendiri menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan Nathan demi kebutuhan tim. Menurutnya, komunikasi antar pemain di lapangan merupakan hal yang wajib dilakukan saat pertandingan berlangsung. Sintayong sendiri menilai banyak pemain yang merasa tidak enak ketika memberi teguran kepada pemain lain. Padahal teguran merupakan hal yang lumrah di sebuah pertandingan sepak bola. Terlepas dari hasil laga kontra Guinea, Garuda Muda datang di pertandingan kali ini dalam keadaan drop. Hal itu diakui Sintayong mengingat para punggawa Garuda Muda telah menjalani persiapan selama 1 bulan lebih sejak Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Terlebih pada ajang tersebut, Marcelino dan kawan-kawan mendapatkan banyak hujatan. Padahal telah mencapai target dan mencetak beberapa sejarah baru. Untuk itu, Sintayong meminta kepada supporter untuk memberikan dukungan positif ke depannya. Semua pemain sama ya, kita 1 bulan lebih di luar negeri. Dan kita anggap setiap pertandingan seperti final. Jadi secara psikologis semua lelah. Situasi seperti ini yang jadi dukungan bagi kami itu hanya masyarakat dan fans. Ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Mantan pelatih Timnas Malaysia Ong Kim Sue memuji kemajuan luar biasa yang diperlihatkan oleh skuad Garuda, asuhan dari Sintayong. Ong Kim Sue menilai PSSI sudah mempersiapkan proyek jangka panjang yang bagus untuk Timnas Indonesia. Ong Kim Sue kemudian membandingkan sukses Timnas Indonesia saat ini dengan kondisi Timnas Malaysia yang sedang terpuruk baik tim senior ataupun U23. Pelatih Sabah FC itu pun menjelaskan bahwa Timnas Malaysia tidak sekonsisten Timnas Indonesia. Sebab dukungan untuk punggawa Garuda selalu mengalir dari banyak pihak termasuk dari klub.
Sedangkan di Malaysia ada beberapa isu di mana persiapan tim jadi lebih pendek. All Kim Sue sendiri bersama Sabah FC akan berada di Jakarta untuk mengikuti turnamen Premium Sport bersama dengan Selangor FC, Persija Jakarta, dan PSIS Semarang. Pertandingan pun akan berlangsung di Jakarta International Stadium atau JIS pada 30 Mei hingga 2 Juni mendatang. Peningkatan performa yang signifikan dari Timnas Indonesia pasca melakukan program naturalisasi pemain ternyata mengundang negara-negara tetangga ingin melakukan hal yang serupa, tak terkecuali Malaysia. Bahkan jika kita lihat gelaran Piala Asia 2023 kemarin, sebagian besar pemain utama yang dibawa oleh Kim Pan-gon merupakan pemain hasil naturalisasi. Namun sayangnya meskipun telah mengangkut belasan pemain naturalisasi dalam skuadnya, Harimau Malaya tetap menampilkan performa yang jeblok selama turnamen berlangsung. Hal itulah yang tampaknya membuat Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM Datuk Hamidin Moh Amin angkat bicara. Banyaknya pemain naturalisasi dalam tubuh skuad Harimau Malaya namun tak memberikan dampak positif kepada permainan tim, membuat dirinya tak ingin lagi gegabah dalam melakukan alih pindah kewarganegaraan pemain. Sementara itu dilansir dari laman harimaumalaya.com.my, pemimpin tertinggi di sepak bola Malaysia tersebut menyatakan bahwa pihaknya akan lebih selektif lagi dalam memproses naturalisasi pemain keturunan. Beberapa waktu yang lalu, wacana yang menyebutkan akan ada klub yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Indonesia atau Liga 1 yang isinya bermaterikan para pemain berlabel Timnas Indonesia. Hal ini sendiri juga disinggung oleh salah satu anggota komite PSSI, Arya Sinulinga. Melansir dari akun TikTok @iNewsOfficial, Arya Sinulinga menyebut bahwa rencana tersebut bisa menjadi kenyataan dan melihat dari apa yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Uzbekistan. Hal tersebut kemudian disebutkan menjadi salah satu inspirasi dan dasar bagi PSSI untuk meniru langkah sejenis dengan berencana memasukkan para pemain Timnas Indonesia, khususnya Timnas Indonesia kelompok umur, dalam satu klub guna menjaga kekompakan dan chemistry ke depannya. Menanggapi rencana PSSI tersebut, mantan ketum PSSI era 2003-2011 yakni Nurdin Halid menyebut langkah yang akan dilakukan oleh PSSI tersebut dirasa kurang cocok, yakni dengan culture sepak bola Indonesia dan akan sulit berhasil jika kembali diterapkan. Pasalnya menurut Nurdin Halid, wacana sejenis sudah seringkali dilakukan oleh pemerintah dan PSSI, namun tidak ada yang menemui kesuksesan secara masif. Klub milik pengusaha asal Indonesia Oxford United segera promosi ke Liga 2 Inggris 2024-2025 atau biasa disebut Divisi Championship. Klub yang dimiliki oleh Erick Thohir dan Anindya Bakri tersebut selangkah lagi promosi setelah lolos ke final playoff Liga 3 Inggris 2023-2024 atau League One. Jika berhasil promosi ke Liga 2 Inggris 2023-2024, maka peluang Oxford United untuk memboyong punggawa Timnas Indonesia sangat terbuka lebar. Pemain-pemain yang lama merumput di Eropa seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk, Nathan Joon hingga Elkan Bagot bisa diboyong. Pemain-pemain ini tak hanya memiliki pengalaman mentas di Eropa, tapi juga mempunyai kualitas. Jika nantinya diboyong, Ivar Jenner dan kawan-kawan mesti menunjukkan kelasnya bahwa mereka layak untuk memperkuat Oxford United. Sejauh ini diketahui pemain-pemain Timnas Indonesia masih kesulitan mendapatkan menit tampil ketika mentas bersama klub Liga 2 Inggris. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.